Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang karunia Roh Kudus dan bagaimana kita bisa menerima karunia tersebut di dalam kehidupan kita seperti yang dijanjikan oleh Bapa. Nah saudara, kita membutuhkan karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam dunia ini. Dan di samping itu juga kita akan dibawa oleh karunia Roh Kudus kepada pengalaman-pengalaman hidup yang adikodrati, yang supranatural. Nah pada kesempatan ini kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Di situ dituliskan sebuah kejadian di mana pada saat tekanan terjadi di tengah-tengah orang percaya, beberapa murid Yesus mulai tersebar ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil kerajaan sorga keluar dari Yerusalem. Dan Filipus membawa Injil kerajaan sorga ke kota yang ada di Samaria pada waktu itu. Dan di situ diceritakan bagaimana Injil tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat kota itu karena mereka menyaksikan pemberitaan Filipus yang diteguhkan dengan tanda-tanda yang sangat ajaib. Orang yang kerasukan setan disembuhkan, orang yang lumpuh dan timpang bisa berjalan, bahkan ada seorang tukang sihir yang akhirnya bertobat menerima Yesus dan menjadi bagian dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam komunitasnya. Sehingga ayat yang ke-8 mencatat, maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Pasti ini hari yang sangat luar biasa saudara. Akibat karunia Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa melihat ada kesukaan besar. Bukankah itu yang kita butuhkan sekarang ini? Kesukaan besar di tengah-tengah belenggu pikiran ketakutan, di tengah-tengah tekanan kehidupan kita, di tengah-tengah kekhawatiran yang seringkali menguasai karena situasi dan keadaan yang kita hadapi. Ada berita sukacita bahwa karunia Roh Kudus akan memberikan kita kuasa sebagai orang-orang percaya untuk bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan tersebut. Dua hal penting yang kita perlu tahu tentang menerima karunia Roh Kudus dalam kisah yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ini. Yang pertama, jangan pernah puas hanya menjadi orang Kristen saja, tapi alami pengalaman-pengalaman karunia Roh Kudus. Kalau saudara lihat dalam kisah tersebut, murid-murid Yesus yang lain yaitu Petrus dan Yohanes, setelah mereka tahu bahwa ada orang percaya di kota tersebut, mereka memastikan bahwa mereka bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi mereka harus mengalami penumpangan tangan di mana karunia Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan mereka. Akhirnya dua murid Yesus ini datang ke kota tersebut menyusul Filipus pada waktu itu, dan mereka menumpangkan tangan atas orang-orang percaya pada saat itu dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hal kedua yang sangat penting berkenaan dengan menerima karunia Roh Kudus, kita harus memiliki hati yang bertobat, saudara-saudara. Ada seorang penyihir yang diceritakan di dalam kisah tersebut tidak memiliki hati yang bertobat. Dia bahkan datang kepada Petrus dan Yohanes berpikir bahwa dia bisa membeli karunia Roh Kudus. Ketika dia melihat orang-orang yang percaya dan dibaptis itu dipenuhi Roh Kudus, kenapa dia enggak? Saudara-saudara, nah Petrus berkata kepadanya pada ayat yang ke-22 dari pasal 8, jadi bertobatlah dari kejahatanmu, saudara-saudara. Bertobatlah dari hati yang keras, bertobatlah dari kepahitan, bertobatlah dari cinta akan uang. Hati yang bertobat akan menghalangi kita untuk menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi bagian yang sangat penting, menjadi kesempatan yang sangat penting. Apa yang menghalangi karunia Roh Kudus dialami oleh orang percaya? Hati yang tidak bertobat. Padahal Yesus sudah berkata dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di surga akan memberikan kepada siapa saja orang percaya, anak-anaknya yang meminta kepadanya. Tapi kita perlu membereskan hati kita. Oleh sebab itu saudara, jangan hanya menjadi orang Kristen yang sudah dibaptis dan punya surat baptisan dan beranggotakan keanggotaan gereja, namun alamilah bagaimana karunia Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita melalui baptisan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta supaya Dia akan memenuhi kita dengan karunia Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana saja anak-anakmu berada dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, hamba berdoa, Tuhan, dengan hati yang terbuka, hati yang bertobat untuk mengasihi Engkau, hati yang mau dilembutkan ya Tuhan. Kami memohon kepadamu biar kuasa Roh Kudus pada kesempatan ini
dicurahkan. Karunia itu bekerja di dalam setiap hati anak-anakmu, sehingga ada pengalaman-pengalaman adikodrati supranatural. Tuhan, kami butuh kekuatan supranatural untuk menghadapi keadaan-keadaan yang natural yang ada di sekeliling kami. Kami terima anugerah-Mu pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipenuhilah setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.